Ya, selamat datang di podcast perdana Kilat Media yang kami beri nama Knockout, KO. Ya, jadi entah narasumbernya, entah hostnya yang KO nanti. Kita lihat kita bisa bertahan berapa ronde. Untuk edisi perdana, saya juga menghadirkan seorang sosok yang punya kapabilitas untuk meng-KO-kan saya. Dan tentunya punya dedikasi yang luar biasa. Dan beliau ini adalah sosok yang bukan sembarangan. Kalau saya analisa, beliau ini arsitek organisasi politik yang sangat mumpuni. 3 kali jadi sekjen, nggak mudah. 3 kali jadi sekjen. Sekjen itu kalau dalam organisasi itu adalah orang pertama di administrasi dan otak organisasi. Kemudian beliau juga founders ya dari berbagai organisasi, baru kemudian jadi sekjen. Tapi tahun 2025 ini beliau upgrade dirinya, bukan hanya jadi sekjen, tapi hadir hari ini di perdana Knockout sebagai ketua umum sebuah partai politik. Siapa beliau? Saya kenalkan Mas Ahmad Raufik. Selamat datang, Mas. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di perdana Knockout. Udah diundang. Ya, ini perdana dan kami juga mengundang partai perdana di 2025 di Indonesia, yaitu Partai Gema Bangsa. Terima kasih. Jadi Mas Raufik, saya panggilnya begitu boleh? Mas Raufik itu juga sebagai ketua umum dan pendiri Betul. Partai Gema Bangsa. Betul. Kalau boleh tahu, Mas, kenapa namanya Gema Bangsa? Gema Bangsa itu ya kita ini kan menganalisis ya dari sekian banyak partai itu sesungguhnya mereka punya orientasi untuk memajukan bangsa ini, tetapi mereka ini tidak punya orientasi untuk membuat negara ini menjadi mandiri atau bangsa ini menjadi mandiri. Maka nama mandiri itu harus menjadi satu identitas buat partai ini, dan agar ini bisa diwujudkan maka ini dikasih nama gerakan. Jadi Gema Bangsa itu adalah gerakan mandiri bangsa. Gerakan Mandiri Bangsa. Kalau kita kenal Mas Raufik kan dulu juga founder Sekjen Partai Matahari Bangsa. Betul. Ketua Ikatan Muda Muhammadiyah ya? Mahasiswa Muhammadiyah. Wah, jadi dari muda udah jadi ketua umum, kemudian jadi pendiri partai politik, jadi Sekjen Partai Matahari Bangsa. Kemudian yang paling hebat nih sejarahnya, ikut mendirikan Ormas Nasional Demokrat ya, dan menjadi Sekjen Partai Nasdem. Betul. Salah satu partai besar di Indonesia saat ini, tidak lepas dari tangan beliau sebagai arsiteknya. Dan kemudian mungkin sesuatu hal pindah, ikut mendirikan Ormas Persatuan Indonesia dan menjadi Partai Perindo, dan Betul. jadi orang nomor 2 di sana, Partai Perindo. Betul. Dan sekarang jadi ketua umum Partai Gema Bangsa. Nah, pertanyaannya, Mas, kenapa harus bikin partai? Kenapa tidak bertahan di 3 partai di mana Mas menjadi salah satu elit yang sangat terkenal dan juga kuat? Ya, darah saya ini kan darah aktivis sesungguhnya ya. Iya. Jadi tiada hari intinya itu kita selalu berpikir bagaimana ya kita ini bisa berkontribusi secara masif untuk kemajuan bangsa ini. Dan saya melihat di partai saya yang sebelumnya itu saya sesungguhnya seperti orang tertidur. Jadi kalau di dalam Islam itu ada cerita Ashabul Kahfi. Jadi anak-anak muda yang tertidur di gua sama seekor anjing itu selama 350 tahun. Saya di Perindo itu tertidur selama 12 tahun. Jadi begitu saya terbangun seperti saya terasing di politik ini. Jadi itulah yang mendasari bahwa mungkin saya sudah tersadar bahwa di situ tidak banyak memberikan makna yang sungguhnya, tidak bisa berkontribusi yang lebih maksimal. Maka tentu saja sebagai seorang aktivis ingin menggabungkan satu kekuatan dengan elemen yang lainnya untuk bersama-sama kembali untuk merajut sebuah kekuatan yang baru. Jadi boleh dikata kalau di partai sebelumnya Mas masuk dalam zona nyaman politik lah ya. Sekarang berusaha keluar dari zona nyaman politik. Tidak tahu itu zona nyaman atau zona apa sebenarnya. Sehingga terlelap begitu. Ya, terlelap. Saya terlelap tidur di situ. Dan ketika terbangun di situ. Yang lain sudah sampai ke yang lainnya sudah tingkat sampai, berapa, iya, Mas masih di situ ya? Saya masih di situ. Dan tidak ada satu hal yang bisa saya kerjakan secara maksimal. Jadi menurut saya mubazir, dan ketika saya masih diberikan usia yang menurut saya masih sangat produktif di politik, ya alangkah lebih baik dalam konteks kontribusi terhadap bangsa ini
bisa dimaksimalkan. Dimaksimalkan itu memang ada dua pilihan. Apakah harus bergabung dengan partai yang sudah ada atau bikin yang baru. Memang ini tidak mudah memutuskan, tetapi jika memutuskan kepada partai yang lama, menurut saya kontribusi saya akan jauh lebih kecil, dan saya melihat bahwa sistem politik di partai-partai yang sudah ada itu tidak cocok buat saya, karena kita tahu bahwa hampir 100% partai di Indonesia itu ownership. Jadi dimiliki oleh ketua umum. Jadi dijalankan seperti perusahaan. Iya, dijalankan secara perusahaan, dijalankan oleh para pemodal yang itu tidak memberikan kebebasan terhadap para pengurus. Nah, dengan adanya Partai Gema Bangsa ini yang memang orientasinya kemandirian, maka kebijakan-kebijakan yang dicita-citakan oleh partai ini kita berubah arah. Jadi kita berbalik dengan partai-partai yang ada, kita bikin satu desentralisasi politik di mana otoritas itu ada di bawah. Jadi perbedaannya dengan partai politik yang sudah ada dan yang akan datang adalah otoritas dari anggota dan pengurusnya. Betul. Nanti mereka diberikan sebuah kewenangan di daerah masing-masing. Yes, jadi saya kan beberapa kali di partai lama saya itu sudah 2 periode ya. Saya melihat otoritas yang dimiliki oleh para pimpinan di kabupaten atau di provinsi itu sama sekali tidak diberikan. Jadi soal pilkada misalkan, pilkada itu saya melihat kasihan para calon itu seperti pengemis ya ke partai sana, minta SK, minta dukungan. Padahal dia punya potensi dan kemampuan kan. Belum lagi harus bayar kan, belum lagi harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Jadi kalau para calon pimpinan di daerah itu sudah dibebani dengan soal pembiayaan dan seperti transaksi begitu, gimana dia kalau nanti suatu saat dia terpilih? Pasti dia akan berpikir untuk mengembalikan dana itu yang sudah dia keluarin. Nah, dalam konteks ini Gema Bangsa memberikan otoritas secara penuh kepada pimpinan kabupaten kota, pimpinan provinsi. Silakan putuskan. Kalau Anda berhak mengusung calon, maka otoritas itu ada di kalian, bukan di pusat. Pusat hanya tanda tangan. Tapi hal ini saya pernah dengar juga, Mas, dari beberapa partai politik yang dulu baru deklarasi baru, dia bilang dia nggak akan pungut tanpa mahar. Tapi setelah mimpin 2 periode dia minta mahar, Mas. Ya gini, saya bersama dengan kawan-kawan di Gema Bangsa sudah membuat surat kontrak politik. Jadi setiap ketua kabupaten kita bikin kontrak politik dengan DPP bahwa otoritas itu ada di bawah untuk memberikan kepastian, dan itu bermaterai. Yang tanda tangan adalah ketua umum kabupaten kota dan bersama dengan provinsi, disetujui oleh ketua umum dan sekjen. Sudah sangat kuat. Jadi ketika nanti DPP melakukan pelanggaran itu bisa diajukan, bisa dilakukan gugatan, dan inilah yang menjadi pembeda Partai Gema Bangsa dengan partai lainnya. Ini yang menjadi. Nah, tapi ada pertanyaan lain, Mas. Misalnya pengurus daerahnya tidak komit, mereka tidak punya katakanlah sebuah konsistensi untuk tidak minta mahar, tidak menjalankan organisasi dengan benar dan seterusnya. Mereka melanggar lah, Mas. Bagaimana DPP bisa mengontrol mereka nantinya? Iya, pasti nanti kalau sekiranya ada yang melenceng dari perjanjian, itu kan pasti ada alarm di mana-mana. Namanya politik itu kan selalu cepat perubahannya dan selalu cepat informasinya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang itu merugikan partai, pasti kita lakukan proses klarifikasi, kita panggil setidak-tidaknya untuk memastikan apakah informasi itu benar atau salah. Jika salah ya tentu sebagai partai harus memberikan sanksi. Tetapi jika itu benar kita dukung. Nah, yang kedua saya ingin melihat begini. Di perjalanan politik kita di era reformasi hingga sampai sekarang ini kan politik itu transaksional. Dan partai-partai kebanyakan itu memberikan dukungan ketika itu soal pilkada misalkan. Memberikan dukungan kepada calon yang surveinya tertinggi. Tidak peduli apakah itu kader sendiri atau tidak.
menurut saya sebagai kader partai atau sebagai partai politik itu sangat menyakitkan. Ya, karena dia sudah berdarah-darah ngurusin organisasi. Iya, dia udah berdarah-darah tapi nggak didukung. Betul. Gitu. Nah, Gema Bangsa akan melakukan satu bukan percobaan ya, bukan bagian dari trial bangun and satu error. Sistem baru lah ya. Tetapi kita mau menerapkan jika jika Gema Bangsa di kabupaten kota itu cukup mendapatkan kursi, maka kita paksa ketua DPD-nya itu akan maju. Oh. Soal tolak ukurnya di kursi legislatif. Iya, soal menang kalah itu soal nanti. Tapi apresiasi. Tapi kita berikan kesempatan untuk seperti di podcast ini kita berikan ringnya agar dia menjadi pemimpin yang kuat. Ketika dia kalah besok maju lagi karena dia sudah punya pengalaman. Jadi politik itu kan akar ya, pemimpin itu juga akar. Jadi hemat saya kalau ini diberikan kepada mereka soal kesempatan ini, Gema Bangsa akan melahirkan sebuah kepemimpinan yang punya otentisitas. Ini menarik dalam rangka membangun bangsa ini ke depan. Menarik. Beberapa hari yang lalu Pak Jokowi bilang mau bikin partai super TBK. Ya, super terbuka lah. Kedahuluan kita tuh. Jadi Pak Jokowi mungkin sebelum bikin partai baru boleh juga koordinasi nih, kirim timnya untuk dengan Gema Bangsa, siapa tahu bisa jadi satu kekuatan yang sama tuh. Atau jangan-jangan dia gabung nanti. Wah, menarik sekali ya. Ditawarin jadi ketua Dewan Pembina secara terhormat kepada beliau. Jadi yang Mas, penting partai intinya politik sama, gagasannya itu sama. Desentralisasi politik itu sudah mutlak diperlukan agar politik di Indonesia ini menjadi lebih kuat. Iya. Partai politik itu kan seperti produsen, Mas, yang memproduksi para pemimpin di daerah maupun di nasional. Jadi kalau produsennya udah gak bener, maka wujud pemimpin wajahnya juga gak bener nih untuk memimpin. Setuju. Ketika dia masuk ke dalam sistem pemerintahan. Nah, bagaimana Gema Bangsa mau menerapkan sistem produksi yang bagus terhadap kader di seluruh Indonesia? Saya melogikakan begini, politik hari ini adalah seperti industri. Ya. Jadi karena ini bagian dari industri, maka tidak pernah lepas dari apa yang disebut dengan transaksional itu. Nah, Gema Bangsa ingin merubah situasi politik yang saat ini menjadi bagian dari industri, yang tidak lagi bicara soal loyalitas dan komitmen. Gema Bangsa membicarakan soal itu. Jadi kader-kader ya kita training mereka, kita coaching mereka dalam konteks visi dan misi ke depan bagaimana Gema Bangsa ini untuk membuat negara ini semakin maju, berkembang. Di sisi lain mentalitas kepemimpinan itu juga harus diberikan, harus dilatih. Jadi politik itu bagian dari pengabdian, bukan kekuasaan oriented. Kalau kekuasaan oriented nanti bisa minta tambah lagi periode-periodenya, bisa nggak mau turun. Tapi kalau partai-partai yang nggak masuk dalam kekuasaan, Mas, biasanya kan termarginalkan, Mas. Dia nggak punya logistik untuk membangun partai, dia nggak punya posisi, nggak punya akses. Ya, gimana bisa bertahan, Mas? Politik itu kan proses. Kalau ada partai politik mendadak dia menjadi raksasa, maka dia jatuhnya juga akan menyakitkan. Cepat naik, cepat turun. Cepat naik, cepat turun. Jadi menurut saya ya harus by proses. Karena politik itu akar, politik itu grassroots. Maka untuk membuat partai ini menjadi besar itu butuh waktu. Tidak ada ceritanya partai yang tiba-tiba dibikin lalu menang. Kecuali tokohnya sangat dramatis ya. Toko buat politik di Indonesia politik di Indonesia hari ini tidak memerlukan toko yang kekuatan toko itu tidak menjadi dasar buat partai itu menjadi besar hari ini. Yang ada itu adalah bagaimana membangun sebuah kekuatan grassroots yang cukup kuat, yang cukup solid, lalu diberikan leader di tingkat lokal itu dimunculkan untuk menjadi bagian dari perwakilan mereka. Jika kekuatan-kekuatan ini digabungkan menjadi kekuatan secara nasional, maka secara otomatis itu akan menjadi besar. Kalau ada partai yang hanya bertumpu pada satu figur dan dia tidak melakukan proses penguatan struktur, dia juga akan jatuh, nggak akan pernah dipilih oleh Jadi rakyat. Dengan kata lain, Mas Rafiq mau bilang bahwa
jadi ketua umum ini nggak abadi lah ya. Ya betul. Mas membangun sistem siapapun kader yang nanti suatu hari di dalam Munas atau apapun sebutannya, Iya. Sudah siap kadernya jadi ketua umum, Iya. dengan rela juga. Iya, harus memberikan melakukan itu. proses regenerasi. Tapi dalam faktanya kan dalam perjalanan partai politik di Indonesia sekarang banyak sekali ketua umum yang nggak mau diganti, bahkan dijaga oleh sistemnya supaya bisa menjaga soliditas sampai ke bawah, Mas. Iya. Mereka khawatir ganti ketum ini bubar nih, Iya, atau betul. konflik begitu. Karena partai hari ini itu menjadi ownership, maka 1000 cara itu dilakukan untuk membuat satu alasan bahwa tetap harus saya sebagai ketua umum. Kalau tidak nanti akan bubar, kalau Iya. tidak nanti akan terpecah belah. Itu yang dibangun. Itu yang dibangun. Karena itu tadi kembali bahwa politik hari ini itu adalah bagian dari industri. Iya. Oke, saya mau kembali Mas ke daerah, Mas. Karena saya lihat dalam peristiwa partai politik maupun pengalaman saya, banyak sekali partai itu menempatkan kadernya di DPRD Iya. yang kurang tepat, sehingga melahirkan kebijakan yang juga tidak pro masyarakat. Kenapa tidak tepat? Karena dalam menjelang pemilu, partai politik baru dadakan merekrut orang. Jadi siapapun, yang penting kuota pencalekan terisi, udah diambil aja. Jadi bukan lewat sebuah proses yang panjang. Nah, Gema Bangsa mau pilih yang mana nih? Instan apa yang proses yang panjang? Gema Bangsa tidak mau menjadi partai instan. Makanya setelah pemilu langsung mendeklarasikan diri sebagai dini partai banget politik. Ya, ini Sementara yang lain masih ya bertanya-tanya, semua yakin masih tidak. wait and see, masih mereka-reka. Iya, Tapi iya, buat saya untuk membuat para kader partai itu menjadi punya komitmen loyal dan mempunyai kekuatan untuk ketahanan di partai itu ya memang butuh waktu panjang. Makanya saya sebut tadi tidak bisa instan. Yang kedua memang tantangan buat partai baru itu selalu diperhadapkan pada proses keyakinan publik. Jadi kalau partai baru berharap akan mendapatkan grade A, tokoh yang grade A, menurut saya itu juga nggak realistis. Jadi menurut saya yang paling pas hari ini adalah bagaimana membangun struktur dan infrastruktur yang sangat kuat. Soal nanti bagaimana pencalekan, kita tidak harus penuh kuotanya 100%. Yeah. Kalau di dapil itu hanya ada 1-2 orang yang punya kapasitas, cukup dengan itu. Jadi Tidak- realistis. Realistis, tidak perlu menipu masyarakat bahwa seolah-olah partai ini penuh calegnya sesuai dengan kuota, berarti ini diminati oleh masyarakat. Enggak, kita realistis saja. Karena satu hal yang pasti bahwa kita tidak ingin menjadi bagian dari kehadiran Partai Gema ini untuk menipu masyarakat. Sama dengan yang sudah-sudah. Ya, saya nggak tahu mungkin. Iya. Oke, Mas. Mengenai pembiayaan. Ya, Partai politik kan butuh logistik yang sangat besar, Mas. yes. Ya, bertriliun-triliun ini angkanya. Jadi dari mana uangnya, Mas, nanti? Gema Bangsa dari awal punya komitmen bersama bahwa ini partai bersama. Oke. Partai tidak ada pemiliknya. Maka kita Partai gotong royong. Partai gotong royong. Kita bergotong royong bersepakat dengan pengurus yang ada di Dewan Pimpinan Pusat bersama dengan provinsi, kabupaten, bahwa kita mendanai diri sendiri sesuai dengan porsi masing-masing. Kita urunan, kita bantingan, kita tunjukkan bahwa berpartai itu tidak harus menghamburkan uang yang begitu besar. Tapi masih yakin masih ada orang-orang seperti itu di Indonesia? Ya begini, dalam konteks inilah pentingnya saya harus menjelaskan bahwa orang kalau tidak mempunyai kekuatan jaringan, membuat partai butuh ratusan miliar. Ya. Tapi buat Gema nol. Karena saya mempunyai bersama dengan kawan-kawan mempunyai kekuatan jaringan di daerah-daerah. Tidak harus saya datang, saya tahu kualitas orang itu, saya baik pun. Mungkin dari 1000 ada 1-2 yang kurang tepat, tetapi dengan modal hanya modal telepon, modal WA, kita sudah bisa membentuk dari 38 provinsi, hari ini sudah 34 provinsi. Wah, luar biasa. Bahkan Baru 17 Januari, iya, sekarang baru 1 bulan. baru 1 bulan sudah 90% provinsi. Yes. Sudah boleh ikut verifikasi nih bulan depan, Mas. Dan beberapa kabupaten sudah banyak yang terbentuk, misalkan
di Jawa Tengah bulan ini juga kita akan melakukan deklarasi di Jawa Tengah yang itu udah genap. Tapi DPP belum deklarasi kan? Ya. Tapi dari bawah dulu kita ya. Kita ingin dari bawah memperkuat positioning. Dibalik ya. Bisa orang mendirikan partai pusat deklarasi supaya mendapatkan branding, baru di bawahnya ngikut. Ya, ini dibalik ya. Kita mau balik, di bawah bergerak dulu, lalu di bulan November kita melakukan deklarasi secara nasional. Sekaligus Rapimnas. Membuat Gema Bangsa itu begitu menarik di mata masyarakat di akar rumput maupun di daerah-daerah, sehingga mereka mau gabung Mas tadi 30 sekian provinsi dari 38. Apakah sosok Mas Rofik, apakah memang silaturahmi yang sudah terbangun sekian lama, networkingnya bagus, dipelihara begitu? Ya kalau sosok saya sih biasa-biasa aja, juga nggak ada istimewanya. 3 kali sekjen loh Mas. Ya itu biasa aja menurut saya. Tapi dari kemampuan kawan-kawan dalam konteks jejaring, saya juga pernah di organisasi nasional, pernah juga di beberapa partai. Menurut saya itu bukan sesuatu yang sulit ya. Kalau ini kepentok satu, kita masih ada beberapa jalan yang lain. Dan uniknya di beberapa provinsi itu berebut. Ketika kita sudah menunjuk inisiator, ada satu lagi yang datang, yang lainnya juga datang secara jadi magnet ya. Jadi magnet gitu. Nah, saya tidak tahu, mungkin ini adalah bagian dari apa ya? Ada kekecewaan mungkin dengan yang sudah ada, sehingga ini menjadi menarik. Atau melihat tawaran sistem yang baru. Iya, saya tidak ingin membangun politik itu dengan dendam ya. Ya, bahasa saya sudah tertidur, berarti saya tidak melakukan aktivitas apapun di situ. Saya ingin membangun sebuah kekuatan yang baru. Menurut saya ya karena cita-cita yang menurut saya cocok buat kawan-kawan itu untuk dilakukan sehingga mereka mau bersama-sama dengan Gema Bangsa, termasuk desentralisasi politik yang menurut saya ini yang sesuatu yang baru, yang dimana partai-partai itu tidak, partai-partai yang lain ya tidak pernah menerapkan itu. Bahkan lebih cenderung kalau bisa semua otoritas itu di DPP. Jadi sering mengganti pengurus karena faktor like dislike. Yes, like and dislike. Ya, kalau dia nggak suka dia ganti. Langsung. Jadi nggak ada mekanisme. Walaupun orang itu sudah berdarah-darah, 7 tahun, 8 tahun membangun organisasi, begitu organisasi sudah punya kursi di parlemen daerah, diganti tiba-tiba. Diganti begitu saja. Dan nggak punya hak untuk membela diri ya. Jadi Mas Rofik akan ganti sistem menjadi yang lebih berpihak kepada mereka. Dari otoritarian menjadi demokratis. Keren banget ya. Nah tadi masalah logistik nih, ya daerah akan diberikan kewenangan mempersiapkan logistik sendiri. Apa DPP juga akan membantu mereka? Ya pasti. Kan butuh kantor sekretariat dan lain-lain ya. Ya kita bersinergi. Jadi karena ini partai yang tidak ada pemiliknya, kita juga melakukan fundraising. Kita menggalang kepada siapa yang ingin melihat Indonesia ke depan ini jauh lebih mandiri, jauh lebih sejahtera, jauh lebih maju. Maka sudah barang tentu mari bersama dengan kekuatan ini. Jadi sekarang pre-IPO lah ya. Jadi IPO-nya bulan? Deklarasinya November ya. November kita. Jadi sahamnya sudah bisa dipersiapkan dan masyarakat boleh beli itu sahamnya. Tanda petik. Mas, presidensial threshold kan sudah dihapus nih. Betul ya? Betul. Artinya Partai Gema Bangsa nanti boleh mencalonkan presiden. Betul. Sesuai hak konstitusi. Betul. Mas Rofik maju jadi capres? No, saya tidak punya angan-angan dalam konteks presiden, wakil presiden, apalagi menteri. Saya dari dulu berorganisasi, berpolitik itu ingin mencita-citakan agar ada satu kekuatan partai politik yang benar-benar clear dari sentuhan korupsi, dari sentuhan yang sifatnya kebijakan itu menyengsarakan rakyat. Yang penting Partai Gema Bangsa ini masuk ke Senayan, bagi saya itu sudah menjadi kepuasan. Karena dari situlah kita akan menata orang-orang yang ada di DPR itu dijaga integritasnya. Jarang ada loh Mas yang bikin partai politik, pendirinya, penggagasnya jadi ketua umum terus nggak nyapres. Ya saya pengen jadi dewan DPR RI ya pasti DPR RI, masuk ke parlemen. Masuk ke parlemen untuk ikut tapi ke eksekutif tidak? No. Kalau dipanggil presiden untuk jadi menteri untuk mewakili Partai Gema Bangsa? Nah di Gema Bangsa ini ada satu permusyawaratan. Jadi
saya ingin mengemas bahwa seluruh kebijakan yang terkait dengan promosi jabatan atau ada sesuatu yang ditawarkan, kita bahas bersama siapa yang lebih layak. Jadi ketua umum bukan prioritas, tetapi kalau misalkan ada orang yang memang punya kompetensi di dalam pemerintahan itu, ya dia harus kita dahulukan. Misalkan tiba-tiba Pak Presiden manggil saya untuk menjadi Menteri Pendidikan, kan nggak layak. Wong saya ini tidak punya background pendidikan yang cukup. Kompetensinya nggak di situ. Kompetensinya nggak di situ. Ya mending kalau kita Menpan RB oke lah ya, karena organisatoris. Kalau Menpan RB ya boleh lah. Tetapi intinya kita akan memberikan kesempatan itu kepada kader partai yang mempunyai kompetensi. Oke. Bulan November nanti akan IPO deklarasi dan Mas Rofiq tadi menegaskan, saya tidak akan jadi capres nih walaupun presidensial thresholdnya dihapus. Jadi ini arahnya akan ke capres yang mana? Kalau Gerindra kemarin dalam KLB sudah putuskan Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sebagai calon presiden 2029 yang akan datang kembali, arahnya Gema Bangsa akan ke Pak Prabowo atau bagaimana nih? Begini, kalau soal itu saya bisa ngasih clue-nya ya, bahwa memimpin negara Indonesia ini kan begitu besar ya. Tidak cukup seorang presiden itu hanya sekali. Oke. Bagaimana mungkin dia akan merealisasikan program ini dalam waktu 5 tahun? Nggak mungkin. Menurut saya 10 tahun itu sesuatu yang cukup lah, bahwa apa yang menjadi cita-cita di dalam periode pertama itu waktunya itu bisa nyambung kedua, dan Presiden Prabowo harus diberikan kesempatan untuk yang kedua kali. Jadi ini clue-nya ya. Jadi kelihatan Gema Bangsa akan menjadi partai politik pertama yang lahir baru 2025 yang akan memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto. Betul. Ini menarik sekali ya. Jadi akan memperkuat posisi ini kebutuhan dalam berbangsa dan bernegara. Berarti Kim Plus ini akan plus lagi nih. Kim Plus itu dengan partai politik yang sudah eksis, nanti plus lagi dengan partai yang lahir baru. Jadi evaluasi Mas, apa yang dikerjakan Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Mas Gibran selama 100 hari, sekarang udah lewat 100 harinya, dengan approval rating 80% ke atas, ini sudah on the track dan sudah benar? Iya begini, saya melihat soal janji utamanya itu kan soal makan ya. Makan siang bergizi. Makan siang bergizi, bukan makan gratis ya. Iya. Makan siang bergizi ini adalah investasi yang sangat besar yang itu bisa dinikmati dalam kurun waktu 10, 15, 20 tahun lagi. Nah, walaupun ini telat ya, seharusnya ini dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Kita lihat misalkan bagaimana Singapura, bagaimana Malaysia, bagaimana China, mereka berinvestasi soal pendidikan itu ugal-ugalan, besar-besaran. Bahkan rela negaranya itu menderita. Kita tahu dulu masyarakat Malaysia itu belajarnya ke Indonesia. Dan mereka tidak dalam konteks kemajuan bangsa, Indonesia itu di atas Malaysia. Sekarang Malaysia yang lebih di atas. Bahkan Vietnam pun sekarang sudah melihat di depan kita. Di depan kita. Itu karena pendidikan itu sesungguhnya jalan yang priority untuk mencapai sebuah kemajuan. Ini Indonesia memang menanggung sebuah akibat dari warisan masa lalu. Misalkan gini, dan ini menunjukkan bahwa sumber daya masyarakat rakyat Indonesia itu masih tertinggal. Misalkan gini. Bukan karena warisan zaman kolonial, Mas. Memang sengaja masyarakat dibiarkan untuk tidak berpendidikan terlalu tinggi sehingga mudah didoktrin begitu. Saya melihat karena kebodohan di Indonesia itu dipelihara oleh para pemimpin. Sengaja dipelihara. Supaya dalam setiap pemilihan atau kepentingan politik itu mudah digiring begitu ya. Mudah digiring, mudah dipermainkan. Contoh misalkan, orang kaya di Indonesia, ada nggak mereka yang kaya karena pengetahuan? Kita lihat bagaimana Amerika, negara itu melahirkan banyak orang-orang kaya raya yang itu karena basisnya pengetahuan. Di Indonesia orang kaya karena tambang, di Indonesia kaya karena hutan, di Indonesia kaya karena sumber daya alam.
tetapi yang kaya karena ilmu hampir tidak ada. Masa hari gini kita mencari. Tapi bukannya banyak Gen Z sekarang yang jadi businessman dari startup yang sudah unicorn dan lain-lain, Mas? Ya, walaupun ada yang fraud juga lah. Yang high class, yang kelas dunia itu kan belum ada. Iya, iya, belum banyak lah ya. Belum banyak ya. Dibandingkan dengan komposisi jumlah penduduk kita ya. Iya. Oke, kita Nggak balik seimbang. Mas. Tadi makan siang bergizi. Ya, Kalau itu program investasi. pemerintah kan makan bergizi gratis, MBG. Kalau kita lebih sepakat makan siang bergizi. Kata Makan siang gratisnya bergizi. dihilangkan supaya tidak Gratis menimbulkan ya. disparitas ya atau orang merasa termarginalkan. Iya. Jadi implementasi sampai hari ini kalau evaluasi ketum Partai Gema Bangsa gimana? Ya, memang dalam konteks ini kan ada keterbatasan anggaran ya, maka Ya. ada pengetatan Ada segala efisiensi, ya. macam. Tapi menurut saya rakyat perlu memberikan kesempatan Ya. kepada Pak Prabowo ini dalam konteks menjalankan program utamanya ini, karena hari ini mungkin orang merasa tidak butuh karena para orang tua itu juga kalau siang juga nyangonin. Tetapi dengan adanya makan siang yang digantikan oleh pemerintah itu kan orang tua juga bisa saving. Sangat diringankan. Sangat diringankan. Bahkan saya melihat di sosial media banyak yang nangis ya. Iya, Ada yang mau betul. simpan makanannya buat dibawa ke rumah katanya. Betul, Orang tua betul. dia belum makan. Betul. Artinya ini membuka mata kita ya sebenarnya. Ya, ini sebuah realita, tapi saya ingin menjelaskan bahwa dampak dari apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini itu memang sebuah investasi yang sangat panjang. Ya. Margaret Thatcher misalkan waktu dia menjadi Perdana Menteri dikritik dia bikin kebijakan bikin telur Ya. gratis di sekolah-sekolah itu kan penuh dengan kontroversi, tapi kan hasilnya dia melahirkan ada David Beckham, ada pemain-pemain yang hebat itu. Kelihatannya Pak Presiden ingin memperbaiki asupan gizi ya. Ya, betul. Buat anak-anak sekolah sehingga katakanlah otaknya juga nutrisinya baik. Ya. Dan badannya juga tumbuh lebih baik. Tapi masa stunting itu kan cuma 1000 hari, Pak. Ya. Mas, jadi mungkin juga Kementerian menangani stunting juga harus berpikir bagaimana menangani stunting, satu sisi makan siang gratis atau bergizi tadi. Ya, kan? Ya, Dua hal harus sebenarnya ini sejalan. bisa dalam konteks distribusi karena rakyat kita ini kan besar. Kalau 100% ditanggung APBN kan juga Berat sekali ya. berat. Jadi mungkin pemerintah juga bisa mengambil sebuah daerah-daerah yang diprioritaskan. Apakah itu di daerah A, daerah B yang menurut Badan Gizi kan bisa melakukan mapping untuk itu. Tetapi satu hal ini perlu didukung. Iya. Memang Dan ini nggak mudah merubah tiba-tiba kasih makan Iya. siang bergizi kan ke seluruh sekolah dan anak-anak. Betul. Iya. Merubah mindset itu kan butuh waktu. Iya. Tetapi kan menurut saya ini salah satu keberanian yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah tidak perlu mindset itu harus berubah dulu, tetapi ini jalan dulu sambil mindset itu diperbarui. Jadi kalau Mas Taufik lihat efisiensi di kementerian dan berbagai lembaga negara itu mengorbankan siapa, Mas? Mengorbankan oligarki. Internal. Tapi outputnya lebih kepada masyarakat. Ya, Dalam program-program makan siang tadi ya. Ya, jadi gini. Jadi masyarakat sebenarnya diuntungkan ya. Masyarakat sangat diuntungkan. Kan hari ini menjadi dengan program bergizi ini, makan siang makan bergizi ini kan melahirkan banyak usaha-usaha baru kan, pengusaha-pengusaha kecil baru yang UMKM. Ya, UMKM yang bisa mensuplai makanan yang digratiskan itu, apa yang diberikan. Kalau kelemahannya apa, Mas? Dalam pelaksanaan program 100 hari ini, khususnya di makan siang bergizi atau disebut MBG ini, makan bergizi gratis oleh pemerintah. Ya, dalam konteks ini keterbatasan dana yang saya dengar adalah jadi belum semua sekolah belum terlaksana. semua sekolah yang terrealisir, tetapi bahwa program ini positif harus didukung itu yes. Ya. Dan kalau makanan kan tidak semua anak sebenarnya, mohon maaf nih Mas, ada juga anak yang mungkin alergi makanan tertentu. Ada juga anak yang nggak bisa makan tempe, ada yang nggak bisa makan telur kan, ada yang nggak bisa makan ayam, bahkan dia harus vegetarian dan seterusnya. Nah itu mungkin salah satu kelemahan yang harus disikapi ya oleh badan yang menangani ini ya. Mungkin itu perlu pendataan, makanya perlu kerjasama antara pihak sekolah dengan penyuplai. Profiling dulu ya. Ya, perlu itu. Dan itu otoritasnya diserahkan kepada desentralisasi tadi ya. Betul. Iya. Kalau itu dilakukan secara desentralistik,
maka akan membuat efisiensi waktu yang sangat luar biasa. Ada kecepatan, ada ketepatan, dan tidak berbelit-belit tentu saja ya dengan desentralistik itu. Bagaimana Dan cara itu akan mencegah tertata. kebocoran, Mas? Ini kan uangnya besar sekali, Mas, untuk makan siang bergizi ini. Untuk mencegah kebocoran di bawah, Pak Presiden niatnya bagus nih, semangatnya bagus. Tapi di bawah ini bagaimana monitoringnya? Sehingga uang ini benar-benar sampai ke UMKM, bukan ke industri yang besar. Saya sudah mendapatkan satu testimoni dari salah satu kawan yang punya dapur. Jadi pemerintah itu membayar sesuai dengan invoice. Jadi ketika dia belanja ke pasar itu harganya 700 perak, ya invoice-nya kwitansi 700 perak itu jadi invoice, dan itulah yang dibayarkan. Jadi proses ada proses kurasi nggak, Mas, sepengetahuan Mas Ketum? Kurasi ke UMKM bahwa ini dapurnya benar-benar sanitasinya baik, higienis. Kan sebelum diokekan oleh Badan Gizi bahwa dia disetujui atau tidak, kan diperiksa dulu. Ada verifikasi. Ada verifikasi. Ada standar dapurnya kayak apa segala macam. Jadi sebenarnya proses monitoring ini harus diperkuat ya. Yes. Monefnya diperkuat sehingga tidak ada ketimpangan, kemudian tanda petik ada fraud di situ. Ya. Sehingga Presiden Prabowo yang benar-benar ingin programnya sukses ini benar-benar terlaksana dengan baik. Kalau fraud menurut saya agak kecil. Bisa saja terjadi, tapi agak kecil karena sistemnya memang jadi angka 10.000 sebagai bagian dari pagunya. Ya, pagunya itu ya. Mungkin nggak, Mas? Sebuah perusahaan besar, kemudian diminta UMKM, dia ciptakan UMKM, tapi dikoordinir oleh dia untuk mendaftar. Tapi sebenarnya yang produksi makanan itu dia gitu. Nah, itu bisa terjadi memang. Karena itu kan terkait dengan modal kan. Iya. Modal satu titik itu bisa mencapai 2 miliar. Dan akhirnya yang diuntungkan kan itu satu kecil. yang besar ini. Ya. Mereka hanya jadi pekerja ujung-ujungnya. Betul. Nah, tapi niat ini sangat luar biasa memang dari Presiden Prabowo, perlu kita apresiasi. Ya, mungkin ada satu kelemahan di sini, tetapi dampak yang diterima oleh para siswa itu sangat besar. Hari ini kita belum merasakan, mungkin hanya soal kenyang, tetapi itu akan berdampak pada puluhan tahun yang akan datang. Dan itu akan melahirkan generasi yang kuat, sehat, cerdas. Dan di podcast ini kita mengingatkan semua yang mengimplementasikan, melaksanakan, mengeksekusi program Presiden supaya benar-benar melaksanakan niat baik Presiden ini. Betul. Ya. Jadi rencananya November akan launching. Kemudian di situ juga akan menyatakan sikap mendukung calon presiden 2 periode tadi. Betul. Kemudian ada sasaran jangka pendeknya apa, Mas? Ya, yang paling dekat. Satu hal yang ingin saya lakukan di Gema Bangsa ini, yang pertama adalah penguatan struktur. Bagaimana sampai bulan November ini harus sudah 100% tingkat kabupaten kota. Tahun ini juga? Tahun ini juga. Luar biasa. Untuk kecamatan masih tahun depan, tapi kita meminta betul kepada mereka agar itu selesai 100%. KPU kapan sih harus verifikasi faktual? Mungkin tahun 2027? Yes. Masih lama loh, Mas. Masih lama, tapi kita butuh. Yang kedua target saya itu adalah kaderisasi. Mas nggak takut kehabisan nafas untuk merawat mereka yang sudah terbentuk kepengurusannya ini? Ya, dalam konteks misalnya ada partai baru datang lagi nih. Ini pindah nih, Mas. Kepengurusannya jadi, tapi Mas yakin ya ada banyak yang waiting list juga ya? Menurut saya sih nggak khawatir ya, karena partai-partai lain juga nggak akan berani kok memberikan otoritas di bawah ini. Yang desentralisasi yang tadi disebutkan tadi ya? Iya, nggak akan berani. Karena mereka. Kenapa, Mas? Mereka nggak berani? Bukannya mereka partai politik kan sering jualan dulu, Mas? Ya, karena tanggung jawab belakangan. Karena politik itu industri, mereka nggak mau kehilangan lapak di situ. Mereka kan bisa meniru apa yang Mas Rofi lakukan. Melakukan jualan desentralisasi. Lalu berkhianat begitu. Betul. Nah, jangan dong. Itu melukai kepercayaan. Tapi keuntungan masyarakat. Gema Bangsa karena partai perdana di 2025 pasca pemilu pertama ya, Mas ya? Pertama. Yang lain belum ada ya? Belum. Betul ya? Belum. Udah dapat muri berarti. Oh. Boleh juga Boleh juga tuh. itu. Ya, jadi ini menarik sekali ya. Jadi targetnya nanti kecamatan di tahun 2026. 2026. Tapi proses kaderisasi kami akan jalan. Nah, yang ketiga yang akan kami lakukan itu adalah kami akan bikin pilot project. Ada gerakan desa mandiri, ada
beberapa program yang sedang Itu kami juga canangkan. diserahkan ke daerah yang mengurusnya. Betul, betul. Dia pusat nggak akan kasih apa-apa, hanya kasih template aja. Ya ada kontribusi pasti. Oke. Dananya dari mana? Gotong royong. Mas nggak takut Mas lihat pilkada yang baru saja berlalu dan harganya mahal sekali? Ya, Masyarakat pemilih itu kan sudah mulai apolitik. Ya. Mendingan saya minta uang ketimbang saya dapatkan program. Saya ambil dulu nih di depan DP dari para calonnya begitu. Nah sekarang kalau Gema Bangsa menghadapi seperti itu di 2029, bagaimana Mas? ya pada akhirnya begini, masyarakat itu satu saat juga akan realistis ya. Kalau apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini benar-benar bisa diterima oleh masyarakat dan menghadirkan satu dampak ekonomi yang cukup baik, masyarakat itu juga nggak akan mau kok menerima duit 50-100 ribu. Tetapi kalau ada perlambatan, ya pasti mengarahnya ke situ. Tetapi kan begini, politik itu kan harus menginjak bumi. Betul. Gema Bangsa juga harus realistis. Pada akhirnya juga ketika ngomongin soal pemenangan ya harus realistis. Kita akan melakukan proses mobilisasi sudah barang tentu. Kita juga akan melakukan komunikasi secara intensif terhadap pihak-pihak yang mempunyai kekuatan dalam konteks massa segala macam. Ya itu pasti kita lakukan. Iya. Kita juga tidak tidak sekedar berharap berusaha, tapi kita harus memaksimalkan paling tidak sama gerakannya pada di akhir di penghujung pertempuran itu sama dengan mereka-mereka. Oke. Saya masih penasaran, selain ada Mas Rofik sebagai Ya. pendiri, Ya, ada siapa lagi di Gema Bangsa ini? ya ada banyak tokoh ya, ada tokoh yang selama ini ya mungkin tidak disebut dengan tokoh kelas wahid ya. Tapi yang Di belakang layar terus. bersama saya itu ada Pak Abdul Kholik Ahmad, ada akademisi Pak Heri Budianto, ada politisi, ada namanya Mas Joko, ada banyak nama yang menurut saya dalam konteks kapasitas politik itu bisa dipertandingkan dengan politisi-politisi Dan mereka yang satu lain. chemistry dengan Mas Rofik. Ya. Sehingga Satu gagasan, satu cita-cita. nama Goalnya Gema ada. Bangsa ini dari Mas Rofik langsung. Itu rapat tuh panjang. rapat ya? tuh. Itu Bukan rapat dari meditasi berhari-hari politik tuh. ya? Saya hanya ngasih mandirinya saja. Oh mandirinya. Karena mandiri itu satu cita-cita yang harus kita kuatkan kembali dalam rangka merespon atau mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh Founding Fathers. founding fathers Iya, kita. iya, Jadi para pendiri bangsa itu kan setelah merdeka ini kan karena keinginan kemandirian itu maka dia harus merdeka kan. Nah, merdeka sudah, tapi aset-aset negara ini alam kita pulang ke luar negeri semua. Kapan kita mengelola sendiri? Kapan kita menguatkan dalam konteks banyak hal yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin ini dengan itu kita pengen ya semangat Gema Bangsa inilah yang akan mewujudkan semua itu. Oke. Sejak mulai muncul di publik sebagai Ketua Umum DPP Partai Gema Bangsa, Mas Rofik sudah dihubungi oleh Istana untuk berkomunikasi, silaturahmi? Belum. Atau jangan-jangan setelah IPO nanti ya, mendukung Ya, Pak Prabowo ya? Kita belum mikir ini. Belum mikir ke situ ya, jadi benahi kita dulu mau internal. berjuang dulu, bergerak Baik, Mas. dulu. Oke, Mas Rofik, kita sudah Masih. sampai di penghujung. Masih Ada yang atas ingin Mas kesempatan. sampaikan di penghujung kita? Cukup. Cukup ya. Terima kasih Mas Ahmad Rofik, Ketua Umum DPP Partai Gema Bangsa, partai baru 2025 yang paling berani. Yang lain masih bikin planning, bikin ormas. Beliau langsung sebentar lagi deklarasi partai baru. Dan penunjukan ketua umumnya rapat kemarin ya. Ya, Luar bersama-sama. biasa. Jadi kita akan hadir kembali di episode berikutnya dengan lawan tanding yang juga tidak kalah dahsyat. Hari ini kayaknya saya KO di ronde kedua kelihatannya. Terima kasih Mas Rofik. Sukses buat Partai Gema Bangsa. Masih. Bagi Anda masyarakat Indonesia yang saat ini masih apolitik, masih ambigu dan seterusnya, Partai Gema Bangsa bisa jadi salah satu pilihan Anda. Sampai jumpa.